Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Allahumma amin. Allahumma alhimna ilman abqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman أعلم به كيف أناجيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرسوح وتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah yang kami hormati, Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami muliakan, bil khusus Ketua DKM Masjid yang kami hormati dan seluruh jajarannya. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini dengan penuh hikmat dan keberkahan dengan izin dan inayahnya Allah, baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara sekalian yang kami hormati, untuk mengambil barakah di pagi hari ini, kita membawakan sebuah hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan ibadah. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man shalla fil jama'ati arba'ina yawman lam tafutsu rak'atan kataballahu lahu bara'ataini, bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah selama 40 hari, tidak tertinggal dalam 40 hari itu satu rakaat bersama dengan imam, maka orang tadi itu akan mendapatkan kebebasan daripada jilatan api neraka. Kemudian yang kedua, bebas daripada sifat munafik. Ini satu fadilah. Di samping memang keutamaannya orang sholat yang berjamaah itu, satu waktu lebih utama daripada 20 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri. Dalam fadilah yang lain tadi itu, insya Allah orang yang sholat berjamaah tanpa satu waktu pun ketinggalan takbiratul ihram dengan imam. Nah ini insya Allah orang tersebut bebas daripada api neraka dan bebas daripada sifat munafik. Tujuan kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah, selalu kita minta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selalu ini doa yang kita baca, sehingga banyak orang mengatakan itu doa sapu jagat. Sebab semua itu mencakup kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, dan keselamatan juga daripada jilatan api neraka. Tapi ada ulama yang menafsirkan Rabbana atina fid dunya, bagaimana supaya kita mencapai orang yang bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah bil ilmi wal ibadah. Dengan memiliki ilmu serta menjalankan ibadah. Ini yang membuat kita menjadi bahagia dunia.
walaupun harta melimpah ruah, tapi tidak punya ilmu dan tidak ibadah, nggak bisa. Ada nggak orang yang punya harta banyak tanpa ada ilmu? Banyak. Allah kalau sudah berkehendak tidak melihat status. Ada orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi harta melimpah ruah. Ada, Pak. Kata ulama, kam min akilin a'lat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Berapa banyak orang-orang yang pandai, mereka hidupnya sempit. Berapa banyak orang yang bodoh, tapi mereka menjumpai harta. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Imam Shibli, bagaimana kita menyikapi hidup ini supaya kita terlepas daripada sifat angkuh. Ilmu merupakan sarana, bukan tujuan. Kalau memang orang punya ilmu itu sebagai tujuan keberhasilan, berapa banyak orang yang pandai tidak diberikan kesempatan dan kedudukan oleh Allah. Tapi berapa banyak orang yang bodoh, tapi mereka menjumpai apa yang diharapkan. Bagaimana kata ulama yang bernama Imam Shibli? Asyukru ru'yatul mun'imi la ru'yatun ni'ami. Hakikat kita mensyukuri nikmat Allah itu berusaha melihat siapa yang memberi, bukan sekadar melihat lahiriah nikmat tadi. Kita sering mendengar dan sering berkata rezeki yang ngatur Allah, semua yang ngatur Allah. Tapi kadang-kadang suka bertentangan dengan jiwa kita. Ada orang menjalankan urusan, ya, sedikit lagi berhasil, tapi dia lupa bahwa semua itu yang ngatur Allah. Sehingga kadang-kadang itu orang tadi suka menyesali sebuah perjuangannya, dan mereka juga menyesali apa yang mereka kerjakan. Kalau kita mengerti semua yang ngatur Allah, insya Allah tidak akan ada rasa kesal, tidak ada rasa penyesalan. Banyak kita dengar, Pak, ya, sedikit lagi urusan saya berhasil, gagal, kesel, menyesal. Padahal dia ngerti, kita tahu yang ngatur segalanya Allah. Ini yang dikatakan Imam Shibli, bagaimana caranya kita itu melihat kenikmatan bukan sekedar lahiriah nikmat. Kita berusaha melihat siapa yang memberi nikmat. Semua yang memberi nikmat adalah Allah, bukan kita. Pernah saya contohkan barangkali, ya, kita sebagai pedagang, ya, setiap hari orang belanja dengan kita, insya Allah tidak kurang untungnya 1 juta setiap hari. Tapi di saat itu kita mau berangkat ke pasar, tahu-tahu kendaraan kita kempes bannya, sehingga kita terlambat datang ke pasar. Sehingga orang-orang yang biasa beli dengan kita, nggak jadi beli sama kita, beli sama orang lain. Apa yang harus kita sesali itu? Apakah gara-gara ban kita, motor kita kempes? Apa barangkali kita terlambat? Semua itu Allah yang menentukan. Itu loh. Ada hikmahnya di balik itu semua. Ini yang saya katakan, maksudnya kita tidak mengatakan bahwa itu semua berkat kerja keras kita. Kalau kita kerja keras, berapa banyak kadang-kadang kerja keras kita tidak berhasil. Sehingga itu semua Allah yang menentukan. Nah, ini kata Imam Shibli, supaya kita nanti tidak merasa congkak dan angkuh, atau barangkali masa punya rasa ambisi, semua ini akan saya rasakan, semua ini akan saya kerjakan. Jadi kembali, jadi hakikat mensyukuri nikmat Allah itu sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah bil ilmi wal ibadah. Nah, puncak daripada ilmi dan ibadah, wa fil akhirati hasanah, dan mudah-mudahan di akhirat juga itu nanti kita menjadi orang yang baik.
ujung pangkal daripada kebaikan tadi, mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada jilatan api neraka. Nah, di sini kata Rasulullah, siapa orang yang sholat berjamaah, ya, tidak ketinggalan selama 40 hari bertakbiratul ihram bersama imam, orang tersebut mendapatkan kebebasan daripada jilatan api neraka. Satu. Kemudian yang kedua, sifat munafik. Ini sifat munafik, sifat yang paling berbahaya, Pak. Allah sudah gambarkan dalam Al-Quran bagaimana tuh sifat-sifatnya orang munafik. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Orang-orang munafik itu bermuka-muka. Di saat mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman di zaman Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah, ya, mereka katakan saya beriman kepada Muhammad, saya beriman kepada Allah. Tapi di saat mereka itu keluar dan berkumpul dengan konco-konconya, dengan teman-temannya, mereka sudah berubah lagi. Saya tadi sekedar pengen tahu, ya. Sehingga Allah katakan yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu selalu menghina Allah, meremehkan Allah, mengecilkan Allah. Segala bentuk hukum pun apa yang diatur oleh Allah, mereka udah nggak mau. Kenapa dia bilang urusan ente, urusan akhirat? Nggak bisa, orang beriman nggak begitu. Sehingga dia berasa atau menghinakan Allah, meremehkan Allah. Hakikatnya Allah lah meremehkan dia. Wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik. Nah, sifat-sifat orang yang betul-betul ibadah, sholatnya baik, kemudian berjamaah dengan baik, itu sifat semacam itu insya Allah nggak ada dalam diri mereka. Makanya kita mudah-mudahan nih Pak, kita masuk golongan yang mendapatkan ya citra, ya piala dari Allah. Kalau kemarin kita menjalankan ibadah puasa itu Pak, ya kita selalu mengucapkan minal aidin wal faidin wa qulu amin wa antum bi khairin. Semua orang bisa mengikuti acara lebaran. Yang ibadah, terutama. Yang nggak ibadah pun lebaran. Sebab ini merupakan tradisi. Ya, dalam kehidupan kita, khusus bangsa Indonesia, lebaran itu merupakan tradisi. Orang semua bisa mengikut lebaran. Tapi bisa nggak menyandang fitrah dari Allah selama kita menjalankan ibadah puasa? Kalau kita sudah menyandang fitrah, berarti kita layak mendapatkan ucapan minal aidin wal faidin wa kullu amin wa antum bi khairin. Nah, ini semua begitu juga ibadah yang lain, salat begitu juga. Kira-kira kita bebas enggak daripada jilatan api neraka? Bebas enggak daripada sifat-sifat orang munafik? Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat itu terbagi dua. Ada kalanya sholat itu mendoakan buat si pelakunya. Ada kalanya sholat itu melaknat buat si pelakunya. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl bi isnadihi an Ubadah ibn Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a summa qama ila as-salati fatamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalat as-salat hafazakallah kama hafaztani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sempurna wudunya. Nah, ini lagi dia Pak, wudu ini kita semua melaksanakan wudu. Insya Allah kita bisa. Ya, ini yang pertama, siapa orang yang menyempurnakan wudu. Wudu terbagi dua kata ulama. Ya. Ada wudu zahir, ada wudu batin. Kemarin ada orang datang ke rumah saya, pernah dinasihati oleh orang tuanya. Sekian puluh tahun yang lalu. Ya, bangsa 20-30 tahun yang lalu. Orang tuanya bilang begini, kamu kalau wudu, jangan pakai air najis.
Dia bingung itu, apa tafsirannya ini? Yang di sini tafsirkan, kalau bisa wudu, ada wudu zahir dan wudu batin. Wudu zahir itu adalah wudu sebagaimana yang kita laksanakan setiap hari. Di saat kita mau sholat khususnya itu. Tapi jangan lupa niat juga untuk menghilangkan najis-najis yang berada dalam batin kita. Namanya wudu batin. Ya. Sehingga kata Imam Ghazali, aku bingung kepada orang, mereka mau sholat dengan berpakaian yang bersih, di tempat yang bersih, dengan wudu pun dengan air yang bersih, tetapi mereka lupa membersihkan batinnya. Jadi batin ini penting, Pak. Sebab sebagai penghambat segala karir, ibadah, semua itu bagaimana batin kita. Mungkin kesempatan yang lalu pernah saya singgung. Kata Imam Ghazali itu, hati kita bagaikan tanah lapang. Kalau kita ingin menanam pohonan, supaya tumbuhnya bagus, tolong rumputnya dibersihkan dulu. Bagaimana mungkin tanaman bisa tumbuh subur, sementara kita tanam di atas lapang yang banyak rumputnya. Begitu juga ibadah katanya. Kalau kita ingin ibadah, bersihkan dulu hati kita. Tadi diantaranya kata ulama itu, bersihkan ya batinnya dan juga zohiriyahnya, sehingga nanti hasil ibadah kita itu tidak terhambat dari penyakit-penyakit batin yang merusak tatanan ibadah kita. Ada orang umpama salat, kenapa kok salat tidak membekas dalam kehidupan kita? Mungkin sifat kita masih banyak sifat-sifat yang ria, sifat hasud, itu kan penyakit Pak namanya. Ya, niatnya tidak lurus sehingga bisa merusak tatanan ibadah. Bersihkan dulu itu. Sehingga hadis yang paling masyhur itu di saat Rasul ingin hijrah, pertama innamal a'malu binniyat. Jadi semua ini niat yang baik, yang lurus itu. Ini supaya kita ini nanti sempurna wudu kita. Sehingga kata Nabi, siapa orang yang berwudu dengan sempurna, baik wudu zahirnya. Bagaimana caranya kita itu membasuh muka, membasuh tangan. Sekarang minta maaf dulu Pak. Maaf ya. Kita tidak mengklaim diri kita paling benar, tidak. Kadang kita melihat itu orang wudu ya, tangannya tuh sampai sini aja. Ya. Enggak sampai sempurna di sikutnya. Namanya ini enggak sempurna. Atau mereka itu basuh kaki. Cukup digituin aja tuh air. Enggak sampai apa? Enggak sampai disempurnakan. Namanya khilal itu Pak. Nih kalau gini nih. Jadi gimana caranya supaya semua ini air wudhu itu masuk di celah-celah tangan dan kaki kita. Atau barangkali lepitan-lepitan mata ini Pak nih. Atau juga di kuping-kuping yang barangkali kita nggak tahu untuk membasuh, walaupun ini sunnah membasuh kuping, tapi harus kita sempurnakan. Ini namanya sempurna. Sehingga kata Rasulullah, wajibnya wudu itu 1 kali, ya. Kemudian sunnahnya 3 kali 3 kali. Itu kita sempurnakan. Selagi barangkali tidak ada halangan. Satu contoh, umpama orang yang wudu banyak, airnya terbatas. Ya cukuplah kita ambil yang wajib aja. Supaya orang lain kebagian. Tapi kadang-kadang cara refleks kita nggak bisa. Memang biasa 3 kali, semua 3 kali. Ya gimana caranya? Seirit mungkin air yang kita gunakan supaya orang lain kebagian, gitu aja. Itu termasuk penyempurnaan. Ittiba dengan sunnah Nabi 3 kali 3 kali. Sah nggak 1 kali? Sah. Nah, demi kesempurnaan 3 kali 3 kali. Dan harus kita sempurnakan. Walaupun ini sederhana Pak, banyak kadang kita lihat. Ya maaf gitu loh. Ya, kalau lagi sholat kita di luar. Ya begitu sudah Pak. Ini nggak terbasuh nih.
Jadi sampai mata sikutnya di sini nih, minimal ya. Sunnahnya sampai di atas sikut. Sehingga nanti perbedaan umat Nabi Muhammad ya, di saat nanti pada hari kiamat dibangkitkan ghairil muhajjalin, maksudnya apa? Orang itu bersinar dengan sinar asarnya wudu. Buat wudu yang sempurna. Nah, di sini kata Nabi, siapa orang yang wudunya sempurna, ya, summa qama ila salati, kemudian dia melaksanakan salat, fa'atamma ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata biha. Dia sempurnain rukuknya, dia sempurnain sujudnya dan bacaannya. Terutama minta maaf ini Pak, tolong sempurnakan bacaannya rukun. Rukun salat apa di antara suratul Fatihah. Kita jangan merasa gengsi, seakan-akan kita sudah bisa, tidak lagi enggak perlu pembenaran lagi, enggak usah, ya. Belajar saja, mungkin buat Bapak yang belum sempurna belajar enggak apa-apa. Kita gunakan guru-guru kita, ustadz yang ada di sini, supaya apa? Supaya kita menggugurkan kewajiban, andaikan barangkali kita juga salah dalam keadaan belajar. Pak ini Pak, suratul Fatihah sulit Pak. Sulit loh suratul Fatihah. Kita kan bisa begitu aja Pak, minta maaf ya. Sekedar semua bisa, bukan nggak bisa. Tapi bagaimana makhraj hurufnya, bagaimana tajwidnya, supaya kita sholat sempurna. Makanya kata Nabi, jangan sampai kita nanti dijuluki pencuri. Ada hadis Nabi nih. Jadi ada orang pencuri sholat, ada rukunnya nggak sempurna, sujudnya nggak sempurna, bacanya pun tidak sempurna. Itu loh. Ya maaf bukan saya mengecilkan, tidak. Saya pun belum tentu sempurna, tapi mari sama-sama kita berusaha menggugurkan kewajiban. Ya. Satu contoh ini Pak, minta maaf, ada orang tasydidnya aja kurang, tasydidnya. Itu bisa berubah. Satu, perhatikan tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh. Ada lagi ntar, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Itu ada dua gerakan. Tek, tek. Sebab itu apa? Ada tasydidnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdo. Kalau kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdo, kurang. Enggak sempurna. Ya, waladdo. Ya. Jadi ada tasydid itu. Jadi kalau tasydid itu harus ditegaskan. Sehingga jangan satu huruf pun kurang atau tasydidnya itu kurang di saat kita membaca suratul Fatihah. Sebab ini rukun Pak, rukun. Jadi kata Nabi, bacaannya sempurna. Ya. Buat Bapak yang sudah bisa, alhamdulillah. Yang belum sempurna, tolong sempurnakan. Belajar. Jangan merasa kita merasa malu. Nggak apa-apa. Ya, tahsin kita Pak. Oh saya bisa, semua bisa, bukan nggak bisa Pak. Tapi ada lagi orang yang lebih bisa, supaya kita tidak ketinggalan. Supaya apa? Nanti kita menggugurkan kewajiban untuk tahsin dalam kita baca Al-Quran, terutama dalam sholat suratul Fatihah. Ya. Qalatis salah hafadhakallah kama hafadnani. Ini yang saya katakan, sholat itu ada dua. Ada sholat yang mendoakan kita, ada sholat yang melaknat kita. Ketika wudunya kita sempurna, sujud dan rukunya sempurna, bacanya pun sempurna, maka sholat yang semacam ini, kata Nabi, mendoakan buat kita, semoga Allah menjaga engkau, sebagaimana engkau telah menjaga aku. Ini yang barangkali, satu hadis tadi mengatakan, ya, sholatnya orang tersebut yang akan dihisab pada hari kiamat yang pertama, mereka lah akan dibela oleh sholatnya tadi. Ya. Dan hikmahnya yang lain, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat yang kita kerjakan bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kias baliknya, kalau selama ini kita belum bisa terhindar daripada perbuatan keji dan munkar, ya termasuk saya, mungkin
Ya, belum sempurna sholat kita. Ya, belum sempurna sholat kita. Makanya pertama yang dihisab adalah sholat, dan perbuatan buat kita orang yang beriman yang paling mulia adalah sholat. Bab sholat ini mencakup daripada seluruhnya. Satu. Kemudian yang kedua, ya, ada satu ucapan Nabi, ya, Daniel namanya, Nabi dia ada Daniel. Sekiranya katanya umat Nabi Musa sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad, tidak mungkin akan tenggelam. Sekiranya umat Nabi Nuh sholat seperti umat Nabi Muhammad, tidak akan mereka terjadi, ya, banjir bandang. Maka itu yang dikatakan sholat yang diterima oleh Allah bisa terhindar daripada perbuatan keji dan munkar, dan insya Allah akan menjaga sholat tadi dalam kehidupan kita. Dibimbing dengan ibadah gitu. Nah, selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Summa yas'adu biha ila samai wa laha daw'un wa nurun." Kemudian salat yang dilakukan dengan sempurna tadi, maka akan naiklah pahala salat tadi sampai ke langit, kata Rasulullah SAW, dengan berupa cahaya. Fa fatahalah abwabus sama hatta yantahi biha ila Allah tabaraka wa ta'ala. Fatashfa'u li sahibiha. Sehingga nanti sampai ke langit, dan salat itu akan memberikan pertolongan buat orang-orang yang melaksanakannya. Selanjutnya, faida dhayya'a ruku'aha wa sujudaha wal qira'ata fiha qalatis salah dhayya'aka Allah kama dhayya'tani. Summa yas'adu biha wa laha zulmatun hatta yantahiya biha ila as-sama. Fatughlaqu ababus sama dunaha. Kemudian siapa orang yang melaksanakan salat, ya, dengan sembarangan salatnya, dengan menyia-nyiakan sholat yang dikerjakannya, tidak sempurna seperti yang tadi itu, baik rukuknya, kemudian sujudnya, dan bacaannya, maka sholat itu akan berkata, semoga Allah menyempitkan dirimu, ya, menyia-nyiakan kamu, sebagaimana kamu itu meremehkan atau menyia-nyiakan aku, kata sholat. Kemudian ibadah yang kita lakukan tadi itu naik juga ke atas. Cuman bedanya kalau tadi solat yang terima itu berupa cahaya, tapi solat yang tidak diterima oleh Allah kegelapan sampai naik ke atas. Nah, kemudian solat tadi akan berkata, summa talafa kama yalifus saubal khuluq wa yadribu biha wajha sahibiha. Ya, kemudian, ya, bagai apa dilemparkan ke wajah kita itu, ya, lap topok, ada begitu apa kalau bahasa orang Betawi itu, ya, buat ngelap itu kan berarti ya lap dah kotor warnanya, dilemparkan ke wajah kita tuh, kata Nabi, bagaikan orang-orang yang tidak diterima solatnya, atau mereka itu yang menyia-nyiakan solat, tidak sempurnakan solatnya, bukan mendoakan buat orang yang melakukannya, maka ibarat orang tadi itu dilemparkan lap yang kotor ke wajahnya. Semoga Tuhan, kata solat, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu pun menyia-nyiakan aku. Ini yang kita harapkan, makanya mudah-mudahan solat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Satu lagi. Wa anil Hasan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sarakatan. Mau enggak kalian, kata Nabi, aku tunjukkan orang yang paling jelek, ya, pencuri yang paling jelek. Kemudian sahabat bertanya, qalu man huwa ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Qala alladhi yasruqu min salatihi. Orang yang suka mencuri salatnya. Qalu wa kaifa yasruqu min salatihi? Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang itu bisa mencuri dalam salat? Qala la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya, itulah dikatakan pencuri dalam solat. Dan itu orang yang paling buruk, katanya. Solat aja dicuri, apalagi yang lain. Kadang kita suka begitu, Pak. Nanti ada juga kata Rasulullah nih, kita teruskan nanti kesempatan. Itu ada orang macam-macam dapat pahalanya.
ada yang sepertiga, ada yang seperenam, gitu. Nanti macam-macam. Bagaimana? Nanti ada tingkatan-tingkatan kehusuan. Sehingga nanti nilainya lebih lain lagi. Sehingga ada satu hadis, orang yang sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian. Perbedaannya 25 sampai 27. Ada yang mendapatkan nilai 25 derajat, ada yang mendapatkan 27 derajat. Kenapa ini berbeda ini hadis? Mungkin yang 27 itu lebih khusyuk, lebih bagus, lebih sempurna cara berjamaahnya, cara bacaannya. Dikit kelihatan 2 derajat. 1 derajat itu bagaikan perjalanan 500 tahun. Kalau 2 derajat bagaikan perjalanan 1000 tahun. Ini sekali lagi kita harapkan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ibadah kita yang kita lakukan ya di tengah-tengah rasa kurang keilmuan kita, mudah-mudahan dengan sifat rahman rahimnya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Kiai. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Kiai, tadi di awal ceramahnya itu afdal bila seseorang itu mengikuti imam sholat berjamaah selama 40 hari. Iya. Nah, saya ini bertanya-tanya, ada rahasia mungkin dari Allah. Allah itu menetapkan bilangan 40. Contohnya, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul umur 40. Kemudian Nabi Musa itu setelah dia bermunajat kepada Allah setelah 1 bulan, disuruh tambah lagi 10 hari jadi 40. Kemudian orang mensolati mayit itu afdal apabila jumlahnya 40. Sholat Jumat begitu juga. Sholat Jumat dikatakan bagus dan memenuhi syarat apabila jumlahnya 40. Kemudian ada lagi dalam kalender Jawa itu ada selamatan itu istilahnya. 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tidak lewat lagi 40. Pak Yai tolong disampaikan, mungkin ada rahasia Allah yang Pak Yai tahu pada angka 40 ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaitkan dengan hadis saja Pak ya, supaya kita lebih kuat. Ada satu hadis Nabi, du'aul arba'in kadu'ail wali. Doanya orang yang berkumpul 40 orang itu sama dengan doanya wali. Satu saja orang yang berkumpul di saat itu dalam rangka melaksanakan ibadah yang diterima oleh Allah mewakili 40 orang. Itu satu hadis yang kita kuatkan. Kenapa bilangan 40 selalu digitukan? Jadi selama kita melaksanakan ibadah ya jamaah selama 40 hari, mungkin 1 hari saja di 40 bisa mewakilkan selama ibadah yang lainnya. Jadi ukurannya 40 hari. Ada satu ucapan ulama, saya lupa ini Pak. Jadi begini, kalau Bapak ini ingin ada asarnya dalam melaksanakan kita baca zikir, itu katanya 40 hari terus menerus. Insya Allah baru kelihatan hasilnya itu. Jadi kalau sudah 40 hari kita bisa istiqomah, hasil apa yang kita kerjakan insya Allah baru kelihatan. Dengan catatan istiqomah 40 hari itu Pak. Kalau bolong-bolong ya susah. Kalau kita kan kadang-kadang istiqomahnya enggak Pak. Satu contoh dah, sholat duha. Duha, enggak, duha, enggak lagi. Kan gitu ya Pak. Jadi itu yang susahnya istiqomah. Jadi buat batasan 40 hari itu kalau istiqomah baru kelihatan asarnya. Mudah-mudahan itu aja Pak ya. Kemampuan saya jauh itu aja. Jadi angka keramat
ya, 40 Nabi diangkat 40 tahun, sampai ibadah pun 40 orang. Jadi 40 orang itu sudah mewakili daripada seluruhnya orang yang ibadah. Mungkin 40 orang ada yang khusyuk, ada yang enggak. Tapi kalau sudah mencapai 40 orang, insya Allah salah satu ibadah tersebut diterima oleh Allah. Semua enggak diterima, perkumpulannya itu yang dilihat oleh Allah. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi dijelaskan bahwa sholat harus sempurna, diantaranya adalah kita suci dari hadas dan suci dari najis, baik tempat maupun badan kita. Yeah. Nah, dalam kondisi tertentu ya, misalkan kita sakit di opname, di situ yang kita susah menghindari itu adalah suci dari najis, baik pakaian maupun badan. Nah, sehingga sholat kita sepertinya tidak sempurna. Nah, apakah setelah kita sehat, sholat ini harus kita qadha apa enggak? Demikian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit itu bisa dikatakan darurat, Pak. Ya, supaya kita tidak meremehkan sholat dalam kondisi apapun boleh darurat, ya. Namanya kita kategorikan darurat, sehingga kita susah untuk sunyi daripada najis zohir, ya Pak, ya, gitu. Ada juga orang barangkali, Pak, minta maaf ya, yang kencingnya itu dikasih selang, kan otomatis kan, ini kan terus nempel dengan najis kan, tapi dia berusaha supaya tidak berani menggampangkan meninggalkan sholat, kerjakan aja sholat, supaya tadi kita tidak dikatakan meremehkan sholat. Tahawunus sholat namanya itu, ada hadis Nabi itu, ada 15 ya. Nanti kita terangin tuh, ada orang yang sengaja meremehkan sholat. Nah, dengan kondisi macam itu mudah-mudahan dimaafkan. Kalau makan barangkali kita niat untuk mengkodok, boleh saja. Boleh ya Pak ya. Ini yang dikatakan tadi nih Pak, kondisi dalam keadaan sehat, ya, ada orang bisa membersihkan dengan cara berwudu air yang bersih, sholat di tempat yang bersih, pakaian yang bersih, tapi batinnya dia lupa bersihin. Itu maksudnya. Dalam keadaan sehat. Makanya pasang niat di saat kita wudu, ya, wudu yang zahir kita sempurnakan, kita minta, ya Allah, mudah-mudahan kau bersihkan juga hati saya daripada sifat munafik, sifat hasud, sifat riya. Minta sama Allah. Itu maksudnya Pak. Yang kata Imam Ghazali, aku heran orang itu sekedar mementingkan ya suci zahir tapi dia lupa mensucikan batinnya. Itu ya, dilatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Pak Kiai. Mungkin yang pertama konfirmasi saja, tadi hadisnya itu ingin memastikan yang sholat tadi 40 hari atau 40 waktu Pak Kiai. Apa ada kaitannya dengan yang sering dipraktekkan sholat arba'in? Kalau itu kan 40 waktu, 8 hari. Ini tadi 40 hari ya Pak Kiai? Ini 40 hari. 40 hari ya. Yeah. Lalu yang kedua, kaitan yang sholat tadi, bagaimana kalau kita kaitkan dengan surat Al-Ma'un Pak Kiai? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai. Kalau tadi kan kita mungkin yang kurang Pak Kiai, tapi kalau yang ciri-ciri lalai itu kira-kira mungkin lebih tidak diterima lagi sholatnya ya Pak Kiai. Yang surat Al-Ma'un yang fawailul lil musallin, di situ kan dikatakan malah lebih bahaya lagi, celaka buat orang yang sholat. Kalau tadi kita masih tidak diterima, ini celaka. Mungkin bisa sedikit penjelasannya Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tahawunus sholat, melalaikan sholat sehingga mendapat laknat. Fawailul lil musallin, sholat juga tapi mendapat laknat. Ini orang-orang yang mempermainkan waktu sehingga sholatnya itu yang harusnya katakanlah zuhur, dia kerjakan di asar. Itu. Makanya dalam Islam itu, syariat fikih itu diperbolehkan kita itu mengqashar atau menjamak takdim, jamak takhir, supaya jangan kita termasuk orang yang melalaikan sholat. Dengan catatan satu, kita ini niatnya
silaturahim. Kedua, perjalanan untuk menempuh jarak jauh itu minimal 96 km. Diperbolehkan untuk mengqashar jamak. Ya, jamak takdim atau jamak takhir. Supaya kita nanti tidak termasuk orang yang mendapatkan laknat fawaidul musallin. Memang diperbolehkan. Nah, ini orang kadang sudah masuk waktu zuhur, antar aja, tahu lewat. Berarti mereka meremehkan waktu sholat. Itulah sholat juga, tapi mendapatkan laknat. Mudah-mudahan kita nggak semacam itu. Amin. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bicara soal kesempurnaan sholat. Kesempurnaan sholat. Saya sering mendengar ceramah, terutama sholat jamaah. Dalam sholat berjamaah itu katanya kita disaksikan oleh malaikat, terutama sholat subuh. Saya mungkin kurang sempurna sholat saya. Tapi dalam ceramah itu, setelah sholat selesai, katanya Pak, malaikat akan membungkus semua yang jamaah itu langsung bawa ke Allah. Oleh Allah, masukkan ke iliyin, katanya. Ke surga iliyin, maksud gitu Pak ya. Nah, bagaimana yang tidak sempurna sholat yang tadi itu Pak? Mohon penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ada hadis Nabi, termasuk orang tidak diterima sholatnya oleh Allah, sholatnya nggak sempurna, bacaannya nggak sempurna, itu termasuk ditolak sama Allah. Maka solusinya jamaah. Itu. Jadi kita ini berasa maaf ya, berasa beberapa kekurangan dalam kita melaksanakan sholat, hadirkan diri kita untuk berjamaah. Sehingga nanti walaupun maaf si imam nggak khusyuk, si makmum apalagi, tapi dengan hikmahnya jamaah itu Allah nilai. Al-jama'atu rahmatun. Kita tidak meremehkan ibadah, tidak. Itulah solusinya Pak. Jadi kalau makan kita nih sadar kita nih kurang sempurna, ya sempatkan diri kita untuk berjamaah. Gitu ya. Mudah serahin. Itu yang saya suka Pak. Ya. Itu yang saya suka Pak. Iya. Gimana? Ya, yang jelek udah kagak bisa sholat sendirian itu loh. Ya Pak ya. Lagi. Ya, Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin dari ibu-ibu mungkin? Ada tanya lagi? Baik, Pak Kiai mungkin sudah cukup. Mohon ditutup dengan doa. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini Allah jadikan bagian ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan seluruh ibadah kita enggak lepas ya, enggak putus asa mohon kepada Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana sampai akhir. Ya Allah, terimalah ibadah salat saya, puasa saya. Mudah-mudahan dengan penuh harapan ini semua ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sama-sama kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita pun dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil qabul al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha az-zunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارزقنا من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cukup banyak pelajaran yang dapat kita hari ini bisa ambil. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.